sekarang ada di kolom jumlah peserta dengan saya. Sebelum kita memulai kelas, saya ingin kita semua sejenak merefleksi ya untuk beberapa hal yang terjadi dalam waktu-waktu yang tidak lama ya, beberapa saat lalu. Pertama, mengenai hal yang terjadi di Makassar ya, di gereja katedral. Kemudian beberapa kejadian bencana alam termasuk ya banjir dan angin besar ya, beberapa hari kemarin angin besar di Bandung ya. Kalau teman-teman yang di sekitar atas, misalkan daerah Cicahem ke atas atau Cimenyan ya, itu kemarin ada angin besar. Di tengah kota juga demikian, beberapa pohon tumbang di sekitar kampus Unpad di Pati Ukur. Kemudian kita tahu banjir belum selesai di beberapa tempat. Dan yang terakhir tadi tengah malam dini hari, kilang minyak di Indramayu Balongan terbakar gitu ya. Dan barusan sudah ada press release atau keterangan dari pihak Pertamina ya. Nah, kita perlu merefleksi kemudian melihat fenomena-fenomena ini ya sebagai bagian pembelajaran ya, terutama bagi kita yang hari ini di institusi pendidikan, bahwa fenomena-fenomena ini perlu kita kemudian cermati untuk menjadi pelajaran bagi kita di masa-masa yang akan datang. Ya, jadi saya berharap teman-teman di sekitar tempat tinggal ataupun dimanapun Anda berada, cermatilah fenomena-fenomena itu untuk kemudian kita bisa mengambil banyak pelajaran dari situ. Ya, baik. Ini udah ada, malah berkurang satu nih pesertanya. Ada yang tahu tema kita hari ini apa? Biro kita. Baik, Kang Rama dengan teman-teman, silahkan mohon dibantu saya menulis di kolom chat tema atau kajian kita hari ini. Dibantu ya, ejaannya ya, enggak. Silahkan buat teman-teman yang lain. Baik, Kang Alteus Yoga Halida Kay, yang lain. Ini nggak copy paste kan? Nggak, beberapa ada yang huruf awalnya kecil. Oke. Tapi semuanya sama. Saya masih belum dapat yang beda. Oh, ada yang beda. Yang bedanya ada yang ada yang Y-nya, ada yang H-nya, ada yang R-nya. Oke. Oke, ya. Saya sampai Kang Fahmi terakhir ini ya di saat. Jadi saya akan scroll ya. Jadi kalau Anda lihat di teman-teman di samping di kolom chat ada Piropita ya, PYRR O PH Y dan TA itu ya. Rata-rata seperti itu. Kemudian ada yang di Kang Taufik sama Kang Mustafa misalkan menjawabnya PH I atau Y, RR, RR, O, P, H, Y, dan TA. Oke. Jadi ada dari dua kelompok itu. Kemudian ada Kang Farhan juga sama dengan Haikal, Ahmad Nur sama, Rizky Bipta sama. Yang beda kemudian ada Kang Robi nih, Y-nya malah yang dua ya. PYY Ropita. Oke. Saya memastikan takutnya ada yang kelewat. Oke. Setelah saya lihat-lihat,
saya belum menemukan ada yang menjawab ini. Coba lihat ya. Kelihatan? Apa bedanya kira-kira? Setelah R-nya ada H. RH, Pak. Ada RH RH. ya. Oke. Ya, jadi ini untuk kita sama-sama persepsi ya. Jadi beberapa menulis piropita seperti yang tadi yang R kemudian tanpa H ya. Kemudian ada yang H-nya enggak, ya H-nya double tapi bukan berarti berurutan ya. Gitu. Nah, jadi memang penamaannya itu menggunakan, nanti kita bahas, itu menggunakan dari bahasa apa Yunani ya, Greek ya, itu pirhos. Jadi ada H-nya dulu. Jadi walaupun dibacanya pirop ya, tapi ada H-nya dulu ya, sebelum pita gitu. Jadi H-nya tidak disimpan setelah P yang pertama, tapi kemudian disimpannya setelah H yang kedua ya. Jadi piropita. Jadi sebenarnya kalau kita baca jadi kayak pirhop gitu ya, tapi piropita gitu. Nanti kita lihat ya di penjelasannya. PowerPoint ini saya lanjutkan dari PowerPoint terdahulu ya. Jadi saya hanya melanjutkan dan menambah beberapa hal. Jadi ini bahasanya masih cukup banyak mix dengan bahasa Inggris. Dan saya akan skimming ya karena banyak sekali yang akan dijelaskan. Dalam arti kata slide-nya banyak. Jadi saya akan agak skimming. Jadi agak mempercepat slide. Nah, kalau saya full screen, maka seperti biasa ada kesulitan untuk pindah slide di kawan berikutnya, tapi nanti saya akan full screen kalau memang tulisannya kecil ya. Kalau ini kan jelas ya. Nah, jadi memang ini penulisannya di sini ya. Jadi P Y R R H ya. Ini H-nya di sini ada O T H Y kemudian T A. Nah, sebetulnya ini pun bukan jarang ya, lebih banyak dikenal dengan nama dinoflagellata. Ya, teman-teman, sepertinya ketika nyari referensi piropita malah kemudian yang lebih banyak terkenal dinoflagellata ya dibanding piropita. Ya, benar ya? Ya, nah, Ya Pak ya. Ya jadi setelah Euglonovita kemarin ya minggu lalu Euglonovita, maka kemudian informasi ya memperkenalkan plankton yang sifat zoonya sudah mulai muncul dibanding dengan dominasi yang sebelumnya fito. Ya kan, fito itu kan sifat hewannya dominan. Nah, ternyata ada dua yang kemudian ada ciri-ciri dari zoonya atau ciri-ciri dari sifat kehewanannya, yaitu Euglonovita dengan piropita atau yang dikenal dengan dinoflagellata. Ya. Nah, dua pertemuan ini akan mengantarkan kita sebelum nanti akan masuk ke zooplankton. Ya. Jadi kalau Anda mencermati, minggu depan kita sudah masuk ke jadwal UTS. Setelah UTS kita akan masuk ke zooplankton. Ya. Nah, dalam beberapa referensi ya itu seperti biasa memang ada beberapa karakter yang dikelompokkan ya. Seperti pigmen, kloroplas, kemudian ya rahmukallah. Siapa itu Kang Lutfan? Kang, udah divaksin? Hati-hati ya teman-teman ya, tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kalau ada yang bersin di media Jimit ini kita nggak perlu disinfektan satu ruangan Jimit. Nggak bayang lewat internet menularna.
Oke, selanjutkan. Nah, ternyata dalam referensi-referensi yang lain pun ditemukan ya penamaan yang lain. Disebutnya di sini Piropicopita, bukan Piropita, Piropicopita. Ya, tapi tetap dalam kurungnya adalah Dinoflagellates. Ya, ini ada pigmennya, kemudian ada kloroplas dan segala macam ya. Sehingga kemudian habitatnya yang seperti kita tahu adalah kosmopolit. Ya, saya akan skimming. Ini masih menjelaskan yang tadi ya, biar agak jelas. Ini jadi dari buku Freshwater Alga tahun 2003. Jadi ini beberapa karakter dari Dinoflagellata atau Pherophyta. Ya, kloroplas dengan surrounding membran thylakoid ya, thylakoid dalam stage 3 dalam tiga tingkatan. Kemudian ada pigmenia peridinin yang kemudian masking atau bungkus klorofil A dan C. Kemudian ada true starch ya, starch itu kalau kita bilang kayak saripatinya gitu ya. Kemudian ada nukleus yang condense kromosom dalam fase circle cell ya. Kemudian ada TK covering. TK itu cell wall ya, dinding sel yang keras ya, ditutup TK. Kemudian frequently umumnya itu ada flagella ya, baik itu transfer dan posterior. Nanti kita lihat dalam ilustrasi gambar. Nah, untuk freshwater ya, Dinoflagellata ini typically minor komponen dalam fitoplankton di danau dan kolam ya. Ini dalam freshwater. Walaupun dalam marine ekosistem dia itu nomor 2 ya, kalau tidak salah nomor 2, produsen nomor 2 ya. Nah, hanya saja memang dalam kondisi-kondisi tertentu dia akan mengakibatkan bloom sama seperti jenis yang lain. Nah, yang mengindikasikan adanya kandungan yang tinggi dari nutrien, terutama nitrat dan fosfat. Ya, nah ini yang kemudian tetap menjadi fokus atau kajian berbagai penelitian ya dan para ahli, karena ada fenomena blooming ini gitu. Kemudian sering juga disebut dengan fotosintesis protista ya. Ya. Sehingga kemudian dikenal dengan alga ya, regarded as division of Dinoflagellata sebagai alga. Nah, sama seperti tadi karakteristiknya ada transfer flagellum ya, yang kemudian inside mengelilingi badannya ya, dan kemudian ada longitudinal flagellum ya. Nah, kemudian ini yang nanti akan mempengaruhi pergerakan dari Dinoflagellata ini ya. Ini kemudian nanti kita akan lihat bagian-bagiannya. Nah, selain itu juga Dinoflagellata ini menunjukkan possess a unique nuclear structure ya, jadi menunjukkan struktur yang unik ya dalam life cycle-nya, dalam siklus hidupnya, di mana ada dinokaryotik nukleus ya, as opposed eukaryote to prokaryote. Jadi seperti transisi dari eukaryotik to prokaryotik ya. Nah, kemudian ini masih ciri umumnya, nanti ada penjelasannya. Nah, ciri umumnya sel dinding selnya itu terbagi ke dalam beberapa lempeng ya, plates of cellulose, yang kemudian menyerupai armor. Tanda petik ya, armor itu baju zirah atau baju besi atau tameng ya, yang dikenal dengan TK. Ya. Nah, baik heterotrop ataupun autotrop ya, yang
fotosintesis autotrop, kemudian heterotrop. Nah, dinoflagellata ini dikenal dua-duanya. Jadi ada kemampuan fotosintesis, tapi juga dia punya kemampuan untuk heterotrop untuk makan organisme lain, atau beberapa dikenal dengan istilah holozoik. Ya, jadi dia mengkonsumsi langsung bahan-bahan yang dia butuhkan, tidak hanya meng-create, ya. Nah, kemudian beberapa dari dinoflagellata ini kemudian menjadi bagian produksi di produsen ya di lingkungan perairan laut dan danau atau freshwater. Ya. Nah, kemudian ini beberapa reproduksinya juga kompleks, ada yang seksual dan aseksual seperti biasa, dan kemudian dalam beberapa kondisi, several cases, dalam beberapa kondisi yang kalau banyak dari kita bilangnya kondisinya tidak menguntungkan atau kondisinya buruk gitu ya, atau merugikan, maka kemudian membentuk kista. Oke. Nah, beberapa term juga disampaikan ya. Jadi walaupun secara sistematis dinoflagellata itu kemudian beberapa referensi mengelompokkan ke dalam protozoa dalam filum Matigospora, tapi kebanyakan kemudian dikelompokkan dalam divisi dinoflagellata, atau yang kemudian beberapa mengenalnya dengan Pyropita, ya. Nah, spesiesnya sendiri kurang lebih 2100 ya, kurang lebih ya. Yang kemudian sifatnya cosmopolite, inhabiting both freshwater and marine environment. Ya. Nah, sama tadi yang dijelaskan, punya jenis flagella. Ya. Yang ke bawahnya dia punya cell wall atau armor ya. Yang lempengnya itu terletak just beneath ya, terletak tepat di bawah dari membran plasma. Ya. Oke. Itu penjelasan teks umumnya. Nah, baik. Ini ciri-ciri umum ya. Yang pertama adalah unicellular. Kemudian dia punya flagel, ya tadi kita sampaikan, dan flagelnya tidak sama panjang. Ya, istilahnya heterokontae, ya. Kalau sama panjang isokontae, ya. Jadi Anda perlu memberikan hashtag ya, heterokontae itu pasti, atau dinoflagellata itu heterokontae. Kalau Anda menemukan yang mirip dan kemudian flagelnya sama panjangnya, maka bisa dipastikan itu masuk ke dalam film yang lain. Ya. Nah, kemudian sifatnya kosmopolit, ya, dia tersebar mulai dari perairan tawar hingga lautan atau yang perairannya salinitasnya lebih tinggi. Nah, dia punya dua tipe, holofitik dan holozoik. Ya. Nah, holofitik ini yang tadi dia bisa atau hampir mirip dengan autotrof ya, sementara holozoik itu heterotrof. Nah, kemudian ada yang sifatnya parasit dan saprofit. Nah, ini kita tidak bahas di sini ya. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita mencoba membatasi kajian ini dalam lingkup planktonologi ya. Jadi tidak membahas yang sifatnya parasit ya. Ini hanya informasi bahwa kalian bisa jadi menemukan beberapa dinoflagellata, jurnal-jurnal atau referensi itu membahas dinoflagellata sebagai parasit. Ya. Maka sifatnya bukan planktonik. Ya. Karena parasit biasanya dia menempel atau di dalam inang, ya. Sementara saprofit juga memang bergantung kepada inangnya. Gitu, ya. Sementara planktonik itu bersifat melayani perairan bebas gitu ya. Ya. Nah, maka dua ini tidak kita bahas.
Nah, sesuai dengan yang disampaikan mengenai penamaan, tadi kita cari Piropita, kita cari Pirhopita gitu ya. Nah, inilah kemudian yang mendasari penamaan atau pengkategorian dari Piropita dan Dinoflagellata. Ya. Jadi penemuan awal ya dalam awal dan disebut sebagai catatan modern lah ya dari Dinoflagellata itu 1753. Artinya lebih dari 200 tahun yang lalu. Yang lalu bisa jadi 250 tahun yang lalu. Ya. Itu kemudian diterangkan oleh Baker. Ya, jadi baru diterangkan. Dan kemudian diberi nama ya by Muller 20 tahun kemudian. Ya, jadi bagaimana mereka menjelaskan dinos ya dari bahasa Yunani divok ya yang artinya whirling ya, dan kemudian flagellum ya dari bahasa Latin ya karena memang kebiasaan pergerakannya ya. Nah, kemudian Dinoflagellata yang sama itu kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Otto Busley ya, itu 100 tahun kemudian, lebih dari 100 tahun kemudian ya. Dalam 1773 kemudian diterangkan kembali 1885 sebagai flagellat ya yang masuk ke dalam ordo Dinoflagellida 100 tahun kemudian. Nah, setelah itu para botanis atau kelompok kepakaran yang meneliti tumbuhan termasuk alga memasukkannya ke dalam divisi alga ya dengan nama Piropita. Nah, penamaan Piropita sendiri pun tidak serta-merta muncul dari Dinoflagellata kemudian jadi Piropita. Tapi memang ada karakter tertentu yang ternyata muncul dari alga ini ya, yaitu adanya bioluminescen atau cahaya ya, dan seperti api, makanya disebutnya alga api yang dalam bahasa Yunani itu kemudian disebut piros atau api ya. Nah, sehingga kemudian kita mengetahui penamaan Piropita yaitu diambil dari karakternya dia yang bisa menimbulkan atau menghasilkan bioluminescence ya. Pigmen yang dimiliki tadi kita lihat di tabel, kemudian penjelasannya ada klorofil A, C, beta karotin, xanthofil, peridinin, neoperidinin, dinosantin ya, kemudian neodinosantin, kemudian diatoxantin ya, ada yang bertinding tebal, TK yang terbuat dari selulosa, ada pula yang tidak berdinding atau tidak punya TK ya. Inti selnya merupakan peralihan antara prokariot dan eukariot. Ya, tadi kita bahas sedikit. Jadi seolah-olah menghantarkan bahwa ini seperti yang punya sifat autotrof, kemudian juga ke heterotrof, gitu ya. Makanya kemudian juga ternyata sel-selnya punya kesamaan dari prokariot ke eukariot, ya. Eukariot lebih primitif ya. Nah, ini yang prokariot lebih kompleks. Nah, jumlah spesiesnya tadi juga disampaikan kurang lebih ada 2100 spesies. Sekarang saya akan tunjukkan. Nah, ini ada dua ilustrasi ya, ilustrasi line drawing atau gambar tangan ya dari buku Ecology of Phytoplankton ya, dalam chapternya Susan Carty ya, dia menulis satu bab khusus, chapter khusus mengenai Dinoflagellata ya. Yang sebelah kiri itu unarmored Dinoflagellata atau yang tanpa TK ya, jadi dia tidak punya dinding yang keras gitu ya. Nah, sementara yang sebelah kanan itu armored Dinoflagellates ya, jadi punya
TK atau punya dinding sel yang keras. Makanya disebut seperti baju zirah atau baju besi, ya, atau perisai, ya. Nah, karena tadi penampakan dari dinding selnya atau yang disebut dengan TK. Nah, untuk klasifikasi dari Virovita atau Dinoflagellata ini ada dua kelas, ya. Ada Desmopiceae, ya, yang dia punya flagel yang keluar dari ujung anteriornya, baik apikal atau subapikal. Kemudian dia motil, ya. Kemudian dia hanya memiliki satu ordo, yaitu Prorus centralis. Dalam beberapa referensi mungkin hanya ada yang menulis satu kelas saja gitu ya. Tapi dalam planktonologi ini ada referensi yang menyatakan dia punya dua kelas, yaitu Desmopiceae dan kemudian yang satu lagi nanti adalah Dinopiceae. Ya. Nah, Desmopiceae ini punya dinding sel yang tebal, ya, yang kita sebut TK. Kemudian bentuknya sferis, oval, atau tetes air mata. Ya, jadi atau malah seperti seperti air mata, atau malah ada yang beberapa seperti mata sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat plankton, bentuknya bisa sangat beragam, ya. Nah, sifat hidupnya itu kosmopolit, ya, dia bisa di air tawar, payau, dan laut. Dan genusnya contohnya adalah Proruscentrum, ya. Jadi ingat untuk Desmopiceae itu ordonya, ya, dalam plankton ini ada satu, ya, Prorus centralis. Nah, sebaliknya ada Dinopiceae, ya, flagelnya keluarnya dari ventral, ya. Satu flagel lagi terletak pada bagian sulcul, yang bagian flagel yang lainnya pada bagian cingulum. Nanti kita lihat dalam gambar untuk yang Dinopiceae ini, ya. Untuk Dinopiceae itu anggotanya lebih banyak, ya. Kemudian salah satu flagelanya pada bagian transversal, yang lainnya pada bagian longitudinal, ya. Atau yang kalau yang sebelumnya disebut pada bagian sulcul atau pada bagian cingulum. Nanti kita lihat lebih jelas, ya. Nah, Anda bisa ingat-ingat saja kalau Desmopiceae, Desmo dan Dino, ya. Desmo itu satu ordonya, kalau Dino 6, ya. Dino itu ada Dinopisciales, kemudian Gymnodiniales, Noctilucales, Peridiniales, Goniaulucales, Pyrrhosistales, ya. Jadi ini 6 ordo yang ada di Dino. Lihat di nama ordo yang pertama Dino, yang lainnya mudah diingat dari Dinopiceae, ya. Nah, untuk ordo Dinopisciales sifat motil, ya, hidupnya soliter, jadi tidak berkoloni, ya. Kemudian dinding sel berbentuknya pipih lateral, kemudian mempunyai tutup cingulum pada bagian anterior, epitekanya pendek. Nanti kita lihat epiteka atau epiteka itu bagian atasnya. Ada yang epitekanya besar atau epitekanya kecil, ya. Ini epitekanya pendek atau lebih kecil dibandingkan dengan hipotekanya. Nah, kemudian dia menghasilkan toksin. Nah, contoh dari genusnya adalah Dinophysis dan Ornithocerus, ya. Selanjutnya untuk Dinopiceae ada ordo Gymnodiniales. Selnya sama juga motil, cuman dia tidak memiliki dinding sel atau TK berbentuk oval, memiliki griddle berbentuk spiral, sifatnya kosmopolitan, beberapa di antaranya holozoik, ya. Jadi dia makan atau seperti menelan, ya, yang mengambil
mengambil bahan-bahan yang dia perlukan, langsung dia telan. Kemudian tidak menghasilkan toksin. Contoh genusnya Gymnodinium, Ampidinium. Nah, kemudian ini ada ordo Noctilucales, ya, ordo yang paling terkenal biasanya dalam Dinoflagellata ini, ya. Selain karena ukurannya memang relatif lebih besar, ya, relatif ya, dibandingkan dengan yang lain plankton, makanya dia disebut makroplankton. Ukurannya sampai 2 mm, ya, bentuknya seperti bola, jadi kadang-kadang bisa tampak ya di perairan. Tidak berdinding sel. Nah, dia menghasilkan cahaya, kemudian punya vakula besar berperan sebagai pelampung, ya. Jadi vakula ini bisa mengatur pergerakan, ya. Kemudian pada umumnya holozoik, hidup di air laut, memiliki tentakel yang panjang, kemudian tidak menghasilkan toksin. Contoh genusnya Noctiluca. Ya. Jadi nanti Anda perlu melihat banyak sekali di kelompok ini yang bisa blooming, ya, tapi kemudian ada yang sudah blooming, kemudian dia sifatnya toksik, ya. Ada beberapa yang bisa bioluminescence, tapi ada yang bioluminescent kemudian bloomingnya berbahaya karena ada toksin, ya. Ya, mohon Anda bisa nanti mengkategorikan beberapa kemampuan itu, ya, bioluminescence, kemudian toksin, gitu ya. Nah, sementara untuk ordo berikutnya ada ordo Peridiniales, ya, dinding selnya itu tidak dapat berubah-ubah, berarti sangat kaku, ya. Nah, kemudian sifatnya motil, makannya dia holozoik, ya. Kemudian beberapa spesies memiliki tanduk, contohnya Peridinium. Sementara ordo Goniolocales, dinding selnya keras, nah dinding yang keras, ya, kemudian menghasilkan cahaya dan kosmopolitan, artinya hidup dari air tawar ke air laut, ya. Nah, epiteka-nya membentuk tanduk, ya. Nah, bedanya hipotekanya itu punya 2 atau 3 tanduk. Jadi epitekanya tanduk, hipotekanya juga berbentuk tanduk, ya. Cuman bedanya epiteka itu 1, ya, 1 dan relatif lebih besar, sementara yang lainnya yang di hipoteka itu 2 atau 3, ya. Nah, dia mengalami siklomorfosis, ya. Kemudian sebagian besarnya holofitik, ya. Contohnya Seratium dan Conioulax, ya. Dan yang terakhir ordo Pyrrhocistales, ya. Pyrrhosis, ya, memiliki bentuk sferis atau bulan sabit menghasilkan cahaya. Kemudian umumnya holofitik dan dinding selnya tebal, tersusun atas 2 lapis. Yang atas bagian sporopelenin, yang bawahnya selulosa. Contoh genusnya adalah Pyrrhocystis. Nah, sampai bagian klasifikasi, saya akan stop dulu. Saya akan share satu video, ya. Sebentar. .com to start exploring rooftop and community solar options in your area. There are many organisms in nature that
that are capable of lighting themselves up through their own bioluminescent means. But not many have the distinction of having helped guide a future astronaut to safety. Jim Lovell is perhaps best known for his flights to and around the moon, including the 1970 Apollo 13 mission, which experienced a critical failure that prevented it from actually landing on the moon. But in 1954, he was a fighter pilot on a training mission off the coast of Japan when his navigation systems failed. With darkness around him and no guide to the aircraft carrier he was meant to land on, Lovell turned off the lights in his cabin, only to notice a glimmer of green in the waters below, acting like a trail of glow-in-the-dark breadcrumbs left behind by the carrier as it moved through the water. That light was the bioluminescence of planktonic life, and fortunately, you do not have to be a stranded fighter pilot to see it in action. That surface oceanic light is most likely attributable to a certain kind of single-cell eukaryote called a dinoflagellate. There are more than 2,000 living species of dinoflagellates, and while a few are found in freshwater, most are some form of marine plankton. Dinoflagellates survive on a mix of diets. Some are purely phototrophic, consuming food produced by their own chloroplasts, but most are mixotrophic, meaning that they rely on a mix of photosynthesis and consumption. In either capacity, dinoflagellates are hugely important for their local ecosystems. As marine primary producers, they are second only to diatoms, and when dinoflagellates consume other organisms, they link together various facets of production and consumption in the ocean, sending energy up the food chain. But nature is built on balance, and excess dinoflagellates can also become disruptive to local ecosystems when they accumulate into large, toxic blooms, also known as red tides. These can choke off resources to other animals and sometimes even produce toxins that poison their neighbors. Aside from their importance, dinoflagellates are kinda quirky. For one thing, they have a really weird nucleus. Like, so weird that it has its own name, the dinokaryon. If dinokaryon sounds majestic to you, well, that is apt. The dinokaryon can hold a truly absurd amount of DNA for a eukaryotic nucleus. A human nucleus, just for reference, holds about 3 picograms of DNA. Meanwhile, some dinoflagellate species can hold somewhere from 100 to 200 picograms of DNA in their dinokaryon. And where most eukaryotes pack our DNA into little structures connected together like beads on a string, dinoflagellate DNA does not have that clear of an architecture. Even more weird, they have the genes to make that kind of orderly arrangement possible. They just rarely seem to use them. Dinoflagellates also swim kind of funny. It's part of why we can't show them too often, because they're always whirling in and out of focus. One of their flagella is held in a structure around the organism's equator, spinning and moving the organism forward. The other flagella, which you can see here coming out the end of the dinoflagellate, helps the organism steer around. While most dinoflagellates are capable of photosynthesis, they do not all go about their chloroplasts the same way. Yes, some dinoflagellates have their own chloroplasts and use them as you would expect to carry out photosynthesis, but others, like the freshwater Nasutadinium, are a little bit less honest. They steal their chloroplasts. These dinoflagellates start out chloroplastless and colorless, but as they begin to consume their favorite meal,
some of the local photosynthetic algae, the dinoflagellates don't just consume their nutrients, they steal the algae's chloroplasts. These, appropriately enough, are called kleptochloroplasts, and they'll stay with the dinoflagellate until they divide and the daughter cells have to steal some new ones. But of course, the most striking dinoflagellate trait is their bioluminescence. When the organisms were first described by Henry Baker in the 19th century, he called them animalcules which cause the sparkling light in seawater. That sparkling light is the product of a molecule called luciferin, which is usually set into glowing action by some kind of mechanical stimulation. It could be the breaking of waves, a passing aircraft carrier, or, most relevant to the dinoflagellates themselves, a potential predator. Scientists have hypothesized that dinoflagellates flash their lights as a kind of burglar alarm in response to predators, attracting the attention of other organisms that will eat the dinoflagellates' own enemies. So no, they're not scaring away their predators. They are attracting the predators of their predators. This system of bioluminescence and the molecules underlying it has its parallels across a lot of other animals, including fireflies, and whether they are taking in light for photosynthesis or producing it through their own pathways, dinoflagellates have evolved their own mastery of illumination. Thank you for coming on this journey with us as we explore the unseen world that surrounds us. And thank you again to Energy Stage for sponsoring this video. Ya, jadi itu sedikit ilustrasi dari video mengenai dinoflagellata ya. Jadi beberapa sifatnya tadi dia bisa fotosintesis karena memang dia kemudian grup sebagai fitoplankton yang punya klorofil, tapi dalam faktualnya, dalam kenyataannya bahwa ternyata ada beberapa yang awalnya malah kemudian colorless ya, jadi relatif lebih transparan dibanding dengan yang kita sebut kelompok fitoplankton yang punya zat hijau atau klorofil ya. Malah akhirnya kita ketemu sekarang istilah namanya kleptokloroplast gitu ya itu istilah saja gitu ya, bahwa ternyata kloroplast itu diambil dari apa yang dia mangsa gitu ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa sifat-sifat dinoflagellata mungkin ada beberapa mirip juga dengan Euglonaphita, bahwa ada sifat-sifat lain yang mulai muncul sifat dari hewan ya. Selain tadi kemampuan geraknya relatif lebih aktif karena adanya alat-alat gerak flagellum, atau kalau di Euglonaphita ada bintik mata misalkan ya. Baik, saya lanjutkan ke yang udah Nah, dalam reproduksi ya, umumnya secara umum sama normalnya itu metode utamanya adalah pembelahan sel biasa ya, dengan arahnya dari transversal, longitudinal atau oblique gitu ya, artinya itu arah-arah dari pembelahan selnya ya. Nah, kemudian metode lainnya secara seksual ada isogamus ya atau anisogamus ya, walaupun ini relatif ya, jarang tidaknya. Kemudian ada pembentukan resting cyst atau pembentukan kista ya di masa-masa dorman biasanya. Kemudian di bawahnya ada bioluminescent dan circadian, nanti saya akan bahas terpisah. Nah, resting kista itu represent atau menunjukkan tahapan dorman ya, yang itu prosesnya normal ya. Nah, kemudian kista ini ya, tadi kalau kita lihat di
Karena nanti di siklusnya akan dilihat di mana dia akan membentuk hipnozigot ya. Dan kemudian si dinding selnya sangat kuat. Ya, jadi sama seperti beberapa spesies lain yang kemudian punya kemampuan membentuk kista, dia akan bertahan pada kondisi-kondisi yang sangat ekstrim misalkan. Ya. Nah, sama dengan Dinoflagellata. Ya. Nah, oleh karena itu dalam beberapa kesempatan dan di banyak kesempatan kita sering mendengar fosil-fosil plankton itu ditemukan. Ya. Jadi kita bisa menerka ya, para peneliti bisa menerka atau memperkirakan bahwa plankton ini diperkirakan hidup 2 million before century, misalkan 2 juta tahun sebelum Masehi, misalkan gitu ya, atau berapa juta tahun gitu ya. Nah, karena ada penemuan fosil ini. Nah, untuk Dinoflagellata, fosilnya itu banyak ditemukan dalam bentuk hipnozigot ya, are probably hypnozygote ya, walaupun ini bukan secara langsung menunjukkan kepunahan satu spesies ya. Jadi bisa jadi dalam satu masa misalkan kondisinya tidak stabil, kemudian dia menjadi kista, kemudian dia tertimbun lama, nah ya, dan dia punah gitu, tidak gitu ya, tapi masa-masa dorman di waktu itu, kemudian banyak ditemukan fosil Dinoflagellata itu dalam bentuk hipnos. Nah, kalau kemudian resting cheese ini bisa bertahan dalam waktu lama, berbeda dengan temporary ya. Temporary cheese ini adalah motil Dinoflagellata ya, dengan bentuk pelical ya. Kemudian dalam beberapa kondisi ya. Nah, kemudian temporary kista ini juga outernya, bagian luar dindingnya itu ditutupi ya, disurrounded juga dengan pelical ya. Ya, ada sed its flagella, menutupi flagellanya, untuk membayangi flagellanya. Kemudian outer wall-nya include plates atau lempengannya. Kemudian dia akan membentuk temporary kista ya, yang kemudian diselimuti dengan pelical. Nah, kemudian ada vegetative cheese ya. Ini biasanya non-motil ya. Kemudian non-motil adalah tidak bergerak ya. Kemudian selnya dikelilingi dengan dinding ya, yang bisa jadi kemungkinan adalah pelical juga. Dan kemudian dinding sel ini kemudian bermetabolisme atau bahkan mungkin secara aktif dia melakukan reproduksi sel ya. Nah, ini kontras dengan 2 kista yang sebelumnya gitu. Nah, Dinoflagellata yang vegetative cheese ini itu spesiali biasanya untuk taksa yang sifatnya parasitik atau simbiotik, seperti Blastodinium dan Symbiodinium. Ya, nah prinsip life cycle-nya itu menunjukkan sifat-sifat vegetatif kista atau kista vegetatif. Ya. Nah, sebagai contoh, Pyrrhocystis, ini ada contoh bahwa dia adalah free living dinoflagellate atau flagellata yang hidup bebas ya, yang kemudian melalui sebagian besar siklus hidupnya itu sebagai kista vegetasi, kista vegetatif ya, sifat-sifat vegetatif dari kista ya. Nah, ini contoh untuk life cycle dari motil Dinoflagellata ya, ada fotosintetik. Nah, di mana sel tadi bisa tumbuh kemudian membesar menjadi assimilative cell ya. Kemudian dia bisa membelah, sel divide menjadi 2. Kemudian nanti dia atau dua sel, 2 gamet juga kemudian nanti terjadi penyatuan gamet. Kemudian jadi planozigot dan akhirnya menjadi hipnozigot ya. Ini ya yang kemudian membentuk kista.
Nah, melanjutkan yang tadi yang bioluminescent dan circadian, saya akan back sebentar. Ini umumnya ya bioluminescent dan circadian ini hanya terdapat pada spesies yang di laut. Organismenya Noctiluca, Goniolox, Pyrrhocystis, Pyridinium dan Peridinium. Ya. Nah, apa itu bioluminescence gitu ya? Itu adalah emission of light from living organism. Jelas ya, kalau kita ada bio-nya, maka kemudian ini pasti bicara tentang living organism atau makhluk hidup. Ya, emission of light. Jadi keluarnya cahaya, ya, munculnya dikeluarkannya cahaya dari living organism. Without appreciable heat. Nah, cuman ini tidak menghasilkan panas, ya. Jadi cahaya saja, gitu. Nah, kemudian cahaya ini kemudian muncul itu diakibatkan karena reaksi kimia, ya, yang melibatkan atau difasilitasi, dimediasi oleh enzim yang juga melibatkan beberapa molekul dalam organisme yang terutama mengandung fosfor. Ya. Jadi kalau teman-teman yang suka lihat konser, ya, itu bawa batangan fosfor yang kemudian dipatahkan, ya, kemudian nanti digoyang-goyang, cahayanya berpendar gitu ya, atau muncul cahayanya. Itu biasanya itu kandungan dari fosfor. Ya. Nah, bioluminescence sendiri atau cahaya yang muncul dari organisme hidup itu banyak ditemukan di berbagai spesies, bukan hanya di plankton, ya. Bisa jadi bakteri, bisa jadi alga, bisa jadi fungi, ya. Atau ada invertebrate animal atau vertebrata, hewan-hewan vertebrata, ya. Bahkan dalam beberapa jenis ikan yang berada di laut dalam itu mereka dilengkapi dengan organ, ya, yang bisa memproduksi cahaya, ya, dengan tujuan untuk mengattract atau menarik, ya, mangsa. Ada yang masih ingat atau sering menemukan invertebrata yang bisa mengeluarkan cahaya? Kang Rama masih sering lihat? Nah, ya benar. Itu ciri lingkungan yang kayak gimana, Kang? Bersih, Pak. Yang bersih, ya. Betul, Kang Irfan. Jadi kalau Anda menemukan kunang-kunang, itu artinya lingkungan Anda relatif baik, ya. Udaranya masih relatif bagus, gitu. Kondisi lingkungannya masih bagus. Makanya kunang-kunang itu banyak sekali ditemukan di dekat-dekat sungai yang bersih, ya. Dekat-dekat sungai yang bersih, kemudian dekat daerah-daerah hijau, hutan yang bersih, ya. Ya, jadi kalau Anda sering ketemu dengan kunang-kunang, kalau orang Jepang bilangnya hotaru, ya, berbahagialah dengan lingkungannya, ya. Hotaru, kunang-kunang. Nah, sifat dari bioluminescent, tadi kita bilang ada bioluminescent, ada circadian, gitu ya. Nah, ternyata ini ada sebuah penelitian bahwa the luminescence of Polyhedra, gitu ya, dari Goniolox kalau nggak salah, ya, itu dan beberapa Dinoflagellata itu regulated atau diatur, ya, by circular circadian biological clock mechanism, ya, yang kemudian membuat set atau pengaturan terhadap fase dari siang dan malam, terang dan gelap cycle, ya. Nah, kemudian circadian mechanism ini itu di dalam, ya, endogenous di dalam itu di dalam si Dinoflagellat ini, kemudian culture maintain under condition of constant light dan temperature. Jadi ini dicoba dalam cahaya yang konstan dan temperatur yang konstan, ya. Nah, kemudian dilihat bahwa dengan circadian period itu ternyata tampak itu tidak benar-benar 24 jam,
Ya, jadi kalau kita lihat intensitasnya, ya, seperti many other circadian process, jadi seperti biological clock lainnya yang mungkin hanya satu hari, approximately one day, itu ternyata itu tidak secara teratur berlangsung terus menerus yang namanya bioluminescence itu. Mungkin di awal-awal dia akan sangat tinggi intensitasnya, glowing intensity, ya, dia tinggi gitu ya, kemudian turun, naik turun gitu ya. Nah, ini dalam waktu 18 hari mereka penelitian, jadi tidak selamanya intensitas cahayanya terus terang. Ya. Nah itu kemudian kita bisa lihat bahwa ternyata dinoflagellata pun tidak selalu ada, tampak selalu ada ya. Karena tadi ada biological clock yang mengatur terhadap bioluminescence mekanisme ini gitu. Nah, dalam manusia Anda mengenal biological clock? Ada yang kenal biological clock? Kang Rama? Atau yang lain, Kang Altius? Kang Irfan? Silahkan yang ingat biological clock. Ada nggak? Jam makan bisa, ya betul. Beberapa manusia juga sangat kadang-kadang ada yang rigid dengan jam makan. Jadi kalau misalkan dia sudah terbiasa sarapan pagi, terus tiba-tiba ya ini udah waktunya makan nih buat gue. Kalau dia besok nggak makan pagi-pagi itu udah mulai kerasa gitu ya. Itu karena tubuhnya dirangsang untuk itu. Biological clock-nya, betul Bang. Ya. Jadi selain makan ada tidur. Ya. Ada tidur gitu. Ada yang bukan hanya makan tapi ada buang air misalkan, ya biological clock-nya sudah teratur misalkan. Nah, kalau ada yang pernah ingat dengan jet lag, ada yang tahu jet lag? Jet lag itu karena biological clock. Ya, jadi Anda bayangkan, Kang Rama Rakil Gilang ya tadi, Kang pernah jet lag, Kang? Belum pernah Pak, soalnya belum pernah melakukan perjalanan jauh Pak. Terus yang Anda bayangkan tentang jet lag kayak gimana, Kang? Jadi kalau yang saya pernah baca itu rasa jet lag itu jadi, kayak misalnya terlalu kelelahan gitu di jalan gitu. Nah jadi kayak misalnya udah siang gitu ya, udah siang hari, udah pagi hari, tapi rasanya itu masih kelelahan Pak, seperti di malam hari. Itu Pak yang saya pernah baca. Seolah masih malam hari gitu ya. Yep. Okay. Kang Altius, kalau Kang Rama bilang lilis mah ada dua kemungkinan, kurang multivitamin biasa namanya. Kalau batu yang begadang. Kang Altius apalagi tuh Kang, anomali dalam tubuh. Nah, anomali. Maksudnya saya bertanya mengenai biological clock teh, maksudnya tuh terjadinya anomali dalam tubuh Pak. Enggak, jadi karena kita sudah punya ritme ya, jadi kita bicara ritme ya. Nah, jadi kalau ritme kita terganggu tuh kita kemudian akan ada akan ada pola adaptasi yang baru. Jadi mulai misalkan gini, kita tuh terbiasa makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore misalkan. Jadi kita udah selama bertahun-tahun kita makan, tiba-tiba kalau kita tidak sarapan, kemudian itu berubah ritme biologis yang ada di dalam tubuh kita berubah. Biasanya pagi kita terima asupan, tiba-tiba enggak. Otomatis itu badan akan kemudian merespon. Ya, wah apakah kemudian jadi agak menggigil atau naon gitu ya. Jadi pantesan saya jam 10 teh menggigil karena belum sarapan gitu kan, ada yang begitu. Ya. Atau misalkan biasa tidur jam 10 atau paling lambat jam 11 misalkan, terus tiba-tiba dia harus begadang. Ya. Dan dengan bangun yang sama, misalkan bangun jam, maka biasanya kepala itu akan sakit kepala gitu ya. Karena biological clock-nya terganggu gitu, ritmenya mulai terganggu gitu. Nah, tapi lama-lama ketika dia mulai terbiasa itu sebenarnya jadi tidak ada masalah. Ya, ini saya kasih contoh yang agak ekstrim. Dulu saya sempat dengan teman-teman saya itu punya ini terkait dengan jet lag ya. Kita travel karena ada pelatihan, kita travel ke Eropa, ke Belanda waktu itu.
Nah, dia tuh kita kan punya perbedaan zonasi waktu ya dengan negara-negara Eropa ya. Entah 7 atau 8 jam kita lebih dulu gitu. Nah, jadi ketika tengah malam di Belanda sana, Indonesia itu belum tengah, sudah siang. Ya, sudah pagi malah, sudah pagi. Ya. Jadi Anda bayangkan badannya dia itu menolak untuk dia tidur. Padahal waktunya udah tengah malam. Maka apa yang terjadi? Kemudian dia tengah malam tuh malah jogging sampai subuh. Gitu. Supaya dia pengen tidur sebenarnya, biar dia pengen tidur, biar dia capek gitu. Tapi dampaknya apa? Begitu dia jogging sampai subuh, pas kelas dia tidur. Gitu. Karena ritme biologinya kemudian terganggu gitu. Ya. Nah, itu kalau kita pikir mungkin biasa 1-2 hari, tapi ada yang memang jet lag-nya parah, itu bisa sampai berminggu-minggu. Nah, kebetulan teman saya itu sampai 2 mingguan lah. Dia begitu terus gitu. Nggak bisa tidur tengah malam, baru bisanya nanti pagi-pagi atau siang gitu. Karena jadwalnya terganggu gitu. Ya. Nah, ini bisa diadaptasikan ya. Jadi kalau memang kita dilatih memang lama-lama terbiasa. Kalau saya dulu contohnya ketika saya dulu di kuliah di Jepang misalkan, itu saya punya part time, punya kerja sampingan ya, loper koran. Loper korannya jam 1 sampai jam 5 pagi lah. Jam 2 sampai jam 5 lah. Jam 2 sampai jam 5 pagi. Artinya saya harus bangun sekitar jam 1 untuk siap-siap untuk kantor koran, kemudian saya loper koran 2-3 jam, saya pulang, saya sholat subuh, kemudian saya tidur 2-3 jam, kemudian ke kampus gitu ya. Itu awal-awal itu kita akan panas dingin lah. Wow, ya. Karena kebayang udah kerja tengah malam, pagi kuliah jam 8 ya. Lagi biasanya kuliah yang pagi itu kuliah bahasa Jepang, itu kita udah kepala tuh udah nyut-nyutan gitu. Tapi 2 bulan 3 bulan setelah itu normal lah. Ya, kita udah mulai biasa, ritmenya sudah teratur ya. Jadi kita bisa belajar tidur jam 12, bangun jam 1 tuh, kalau orang tidur sejam itu pusing, tapi lama-lama kalau kita biasakan itu bisa normal. Sejam tuh udah gak pusing lah, cukup lah gitu. Kan yang penting kata orang quality ya, tidurnya berkualitas. Kalau teman-teman kayaknya banyak yang tahu ya, tidur yang paling berkualitas itu kapan, Kang? Ada yang tahu nggak? Sebelum jam 10 malam, Pak. Salah. Ada yang lain? Tidur paling berkualitas? Siang. Tidur yang paling berkualitas itu ketika khotbah Jumat. Coba tanyain. Ya, Pak. Realistis, Pak. Benar ya? Artinya Benar, Pak. Ya? Benar, Pak. Benar ya? Ya, Pak, benar, Pak. Cewek nggak bisa ngerasain ya, cewek? Nggak bisa. Coba Anda bayangkan ya. Itu ketika salat Jumat, gitu ya, yang biasa salat Jumat, itu begitu dengar khotbah itu langsung stop gitu. Ya. Dan itu kesannya lama banget. Ya. Padahal cuma 10-15 menit lah. Itu saking hebatnya jin pengganggu dan setan pengganggunya gitu dah. Ya, hebat tuh, berkualitas itu, ya Kang ya. Ya, Pak. Makanya itu diuji lah. Bangun masih udah sepi itu, tinggal komo Kang Ragil mah geus eta, geus ngamankan sendal jigana batur teh. Teuing kotak amal. Ya. Nah itu, jadi nanti lama-lama terbiasa dengan ritme itu. Saya lanjutin ya, sekitar 7 slide lagi. Nah, dari bioluminescence tadi, kemudian ada fenomena red tide dan toksin. Ya, jadi kalau red tide itu memang dari beberapa jenis dinoflagellata yang warnanya merah, kemudian mengakibatkan perairan menjadi merah juga. Ya. Nah, sementara ada yang sifatnya toksin. Jadi tidak semua dinoflagellat punya toksin ya, tadi disampaikan. Ada yang bisa membunuh ikan dan sedikit vertebrata, tapi ada juga yang kemudian membunuh vertebrata, kemudian membunuh sedikit organisme, tapi toksinnya kemudian terkonsentrasi atau kita bilang atau kita sampaikan itu bioakumulasi. Ya. Jadi toksin, sifat-sifat racun itu tersimpan dalam tubuh kerang misalkan, atau jenis-jenis moluska yang kemudian tersimpan. Nah, kemudian dia akan terakumulasi. Nah, sifat toksinnya itu saksitoksin atau neurotoksin. Toksitasnya itu bisa jadi 100.000 kali dari kokain.
ya dalam akumulasi jumlah tertentu prosentase bisa lebih dari 100.000 kali kokain. Nah, jangan untuk dicoba dan dibuat ya. yang namanya kokain, kemudian morfin atau heroin itu dalam beberapa hal itu boleh digunakan dalam pengawasan ahli atau dokter. Ya, Anda tahu ya. Kalau misalnya kalian nonton film beberapa untuk obat-obat penenang itu morfin, kokain atau apa itu digunakan dalam dosis tertentu dengan pengawasan dari para ahli atau dokter. Ya, nah ini jangan nanti kemudian ada penelitian. Ya mungkin niatnya baik ya. Penelitian jenis toksin dari flagellata yang bisa digunakan untuk obat-obat kan. Ini keren juga nih anak angkatan 2020 cari toksin untuk obat gitu. Tapi kemudian dipakai untuk 100.000 kali lebih bagus dari kokain. Saya nggak tahu itu fly-nya sampai ke langit ke-7 kayaknya. Dan kalau kokain biasa sama overdosis itu fly-nya nggak jauh-jauh, ini kalau 100.000 bisa jadi sampai langit ke-7 ya. Selesai gitu. Ya, jadi jangan coba-coba. Saya berharap kita tidak mencoba-coba hal-hal yang di luar hal-hal yang tidak disarankan atau sudah ketahuan gitu dampak negatifnya. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, bahwa sometimes dia blooming, kemudian konsentrasinya tinggi, bisa sampai jutaan per mililiter, kemudian ada beberapa zat toksin, ya neurotoksin, mengakibatkan kematian dari ikan, kemudian akumulasi dalam beberapa moluska, ya, kemudian menghasilkan fenomena red tide, gitu ya. Nah, beberapa penyebab red tide itu ternyata bukan satu ya, tapi ada beberapa jenis, yaitu Pleurocentrium, Gymnodinium, Goniolax, Serratium, kemudian Trichodesmium yang kemudian dikelompokkan ke Cyanophyceae, ya. Nah, kelumpuhannya ada pengaruhnya ada kelumpuhan paralitik, ada neurotik ya, kemudian hilang ingatan sampai amnetik, kemudian ada diaretik ya. Yang terbanyak adalah PSP. PSP itu apa? Saluran pernafasan, penyakit saluran pernafasan, dan saluran D-nya apa ya? Saya lupa nih, saluran pernafasan atau pencernaan ya, harusnya dipanjangin ya, DSP dan PSP. Nanti coba kita lihat. Ini sama dengan penjelasan yang tadi ya, cuman ada satu statement yang menarik di bagian atas. Dinoflagellata ini sangat menyukai ya, love it itu menyukai atau kemudian tumbuh sangat baik ya, di permukaan perairan yang airnya hangat dan kemudian tenang ya, ditambah kemudian melimpahnya nutrien dan salinitas yang relatif lebih rendah daripada umumnya, lebih rendah ya. Nah, kondisi ini banyak ditemukan di negara-negara 4 musim di penghujung atau di late summer, mendekati akhir-akhir musim panas ya, karena sudah tidak terlalu panas, lebih hangat ya. Nah, kemudian akan mengakibatkan red tide atau blooming dari Dinoflagellata ini. Ini contoh dari Serratium ya, Peridinium, kemudian ini warna dari bioluminescence ya. Kemudian ini Noctiluca ya. Jadi kalau kita tahu fitoplankton itu punya klorofil dan dia berfotosintesis, tapi Noctiluca itu not fotosintetik ya. Dia kemudian tidak hanya fotosintesis, dia kemudian memakan fitoplankton dan beberapa organisme mikroskopik ya. Nah, dalam sel ada vakuola makanan ya, atau food vacuoles ya, yang sebelah kiri bawah. Nah, ini ternyata ada vakuola-vakuolanya mengandung banyak diatom, koloni diatom ya. Nah, diketahui ya, genre yang kemudian dari diatom ini adalah Thalassiosira, kemudian Cethoceros ya. Nah, ini tampak menjadi konsumsi dari
dinoflagellata. Nah, ini tampilan dari dinoflagellata. Nah, ini bagian atasnya epiteka, ya, epiteka, kemudian bawahnya hipoteka. Di antara itu ada bagian yang agak dipres itu masuk ke dalam, yaitu disebut cingulum, yang kemudian di dalam cingulum itu ada seperti sabuk, ya, tadi saya bilang sabuk, yaitu transverse flagellum, ya. Kemudian ini ada longitudinal flagellum yang ada di sulcus, ya. Ini bentuknya yang tadi disampaikan dalam teks, ya, di mana transverse flagellum, kemudian di mana longitudinal flagellum. Nah, peranan, ya, peranannya itu produsen primer nomor 2 di laut. Kalau nomor 1 kita tahu diatom, dia makanan ikan, ya, dan berbagai macam jenis dari organisme lain, ya, termasuk molus, bivalve dan sebagainya. Kemudian peranan atau dampak negatifnya itu bisa jadi red tide, apalagi kemudian ada yang sifatnya toksin. Kemudian in several case, dalam beberapa hal dia kompetitor bagi ikan, karena tadi kita lihat ternyata dia bukan hanya sebagai produsen, tapi juga dia punya kemampuan untuk kemudian mengkonsumsi diatom, ya, jadi dia kompetitor untuk larva-larva ikan, larva-larva udang, dan organisme yang lain, ya. Baik, ini akhir dari presentasinya. Saya akan share satu video terakhir. Ini karena slide-nya banyak, ya. Ini videonya kayak video kelas, tapi lumayan agak jelas merangkum cerita tadi. The term dinoflagella translates from Greek and Latin to pulling flagella. This name can be attributed to the two flagella of differing functions that are contained within the structure of this protus. The flagellum protruding from the back of the dinoflagellate serves to propel the organism forward, while the other ribbon-like flagellum through the center of the organism allows it to turn and maneuver. Some forms of dinoflagellates are considered to be thecate, which means they possess a wall made up of cellulose plates, also known as thecat plates, that serve as armor. The nucleus of dinoflagellates is very unique that they have more DNA than a eukaryote, so much so that the nucleus often fills half the volume of the cell. Dinoflagellates can be found in most aquatic environments in both freshwater and saltwater. Higher concentrations of the organism, specifically in the form of phytoplankton, can be found congregating near temperate coast. Some dinoflagellates, called benthos, often inhabit underwater sediments such as sand. Dinoflagellates usually reproduce asexually, where the parent cell undergoes mitosis, creating two identical daughter cells. In order for the dinoflagellates to continue reproducing asexually, the conditions must be right. There must be enough light and enough nutrients in their environment. When these conditions are not met, they begin to reproduce sexually, where two haploid gamete cells fuse to form a diploid zygote, which then undergoes meiosis. The most dramatic effect of dinoflagellates on their environment occurs in coastal waters during warmer seasons. At this time, the surface plankton are bathed in nutrients from the bottom of the ocean. This surplus of nutrients triggers the bloom of photosynthetic dinoflagellates, whose population density may jump to more than 20 million per liter. This high density causes the water to turn red and is called a red tide. This bloom produces neurotoxins which injure the marine life that feed on the dinoflagellates. This red tide may result in the death of many sea creatures, and if any fish containing these toxins are consumed by humans, those humans may end up severely ill or even dead. The most common genus of dinoflagellates that causes those toxic red tides is actually an algae known as Gonyolix.
Though the potential harmfulness of dinoflagellates is severe, they do have a bit of a helpful side when it comes to their symbiotic relationship with coral. These dinoflagellates are called zooxanthellae, and they provide food to the coral in which they reside, causing the construction of coral reefs to occur much faster than it would without them. Jadi kita akhirnya ada informasi tambahan bahwa ternyata dia ada manfaat lainnya, yaitu simbiosis atau zooxanthellae dengan ekosistem terumbu karang. Ya, jadi bisa jadi referensi teman-teman bisa menemukan banyak manfaat ya mengenai dinoflagellata ini. Ya, ini terakhir dari slide-nya. Sebelum saya tutup, ini walaupun ada jam 2:20, saya harus menyampaikan satu hal lagi. Ya. Yaitu, ini bagian dari evaluasi materi. Materi ini. Silahkan Anda cek di kolom chat. Ada form yang masih diisi, post test 10 menit. Sekarang jam 2:22 dan saya akan tutup di 2:32. Ya, silahkan coba diisi.